kita bisa aktif pelayanan di gereja, peka terhadap teman, sabar pada rekan kerja. Tapi kenapa ya justru di rumah, di dalam keluarga, kita paling mudah marah, mudah menghakimi, atau paling sering saling diam-diaman. Pasca tahun ini mengajak kita untuk kembali ke akar kehidupan sosial kita, yaitu keluarga. Karena di sanalah seharusnya kasih dan damai Kristus bertumbuh lebih dahulu. Tapi jujur aja ya, sudahkah keluargamu menjadi tempat itu? Halo saudara-saudaraku, ketemu lagi di Renungan dan Inspirasi. Episode kali ini kita akan bahas sekaligus perayaan Paskah, salah satu hari raya yang cukup besar bagi orang Kristen. Tapi sebelumnya aku mau berterima kasih banget nih, kita udah mau 1.000 subscriber ya. Jadi menuju 1.000 subscriber, saya mendoakan siapapun yang selalu mendukung dan aktif, udah subscribe dan like dan komen. Saya mendoakan kalian akan mendapatkan berkat yang besar di Paskah ini. Oke, jangan sampai kamu curang ya. Saya kasih waktu 5 detik untuk mensubscribe. Paskah adalah perayaan kemenangan Kristus atas kematian. Tapi jangan lupa, kemenangan itu tidak hanya berdampak secara rohani, tapi juga sangat praktis dan personal. Kristus bangkit bukan hanya untuk menyelamatkan kita secara individu, tetapi juga memulihkan relasi-relasi terdekat kita, dan itu dimulai dari keluarga. Tapi mari jujur, banyak dari kita yang tumbuh di keluarga yang tidak sempurna. Ada yang penuh dengan konflik diam-diaman, ada yang kering komunikasinya, ada yang takut berkata jujur, atau ada yang hanya serumah tapi tak sehati. Atau bahkan disebut sebagai keluarga hanya dengan lembaga pernikahan, tapi istri di mana, suami di mana, dan anak dititipkan sama keluarga terdekat karena tuntutan perekonomian. Ya, walaupun begitu keadaannya tetap disebut keluarga. Kristus tidak menuntut keluarga kita jadi sempurna, tapi Kristus rindu. Kasih dan damainya bertumbuh di dalamnya. Dan kasih itu tidak selalu dimulai dari hal besar. Mau mendengarkan tanpa memotong, minta maaf duluan walau nggak sepenuhnya salah. Belajar sabar dengan orang tua yang nggak sefrekuensi atau sepintar kita saat ini. Atau berani membuka percakapan dengan adik atau kakak yang jarang banget diajak bicara. Damai Kristus itu aktif ya, bukan pasif. Damai Kristus itu dibawa, bukan ditunggu. Paskah mengingatkan kita, bangkitlah. Pulihkan relasi-relasimu karena tidak ada kasih Kristus yang sejati kalau tidak dimulai dari rumah sendiri. Menegaskan hal penting dan berharga. Damai sejahteranya bukan sesuatu yang jauh dan abstrak. Damai sejahteranya dekat dan nyata. Ia mengaruniakan damai sejahtera itu di dalam rumah, di tengah keluarga. Maka berita Paskah membawa kabar damai sejahtera Tuhan untuk semua keluarga Kristen. Saat Tuhan Yesus bangkit, para murid dan keluarganya mengalami ancaman. Mereka dianggap sesat. Sebagian orang Yahudi membenci mereka. Itu yang membuat mereka ketakutan, lalu mengunci pintu rumah tempat mereka berkumpul. Saudara-saudaraku, mungkin kamu merasa aku nggak bisa memulai duluan. Mereka juga nggak pernah berubah. Tapi ingat, Kristus bangkit bukan setelah kita berubah, tapi justru supaya kita bisa berubah. Begitu pula kamu di tengah-tengah keluarga dan rumahmu. Mulailah meski belum sempurna. Kalau kamu anak, kasih bisa dimulai dengan hormat. Kalau kamu orang tua, damai bisa ditumbuhkan lewat pengertian. Kalau kamu saudara, cinta bisa dibagikan lewat kehadiran. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ajar kami untuk tidak hanya merayakan Paskah di gereja, tapi juga membawanya pulang ke dalam rumah kami. Jadikan keluarga kami tanah yang subur, tempat kasih-Mu yang tumbuh, dan damai-Mu berakar. Kalau kami harus mulai duluan, beri kami keberanian. Kalau kami harus meminta maaf, beri kami kerendahan hati. Dan kalau kami lelah berjuang sendirian, beri kami harapan. Karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah rumah kami. Di dalam Kristus Yesus kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini sampai akhir. Jika renungan ini memberkati Anda, mari share, like, dan komen. Dan jangan lupa subscribe ya. Tetap melangkah dengan iman, berjuang dengan keteguhan, dan percaya bahwa setiap langkah yang kita ambil membawa kita lebih dekat pada tujuan yang Tuhan rencanakan. Sampai bertemu di episode berikutnya. Shalom.